Di tengah gelapnya dunia, seringkali kita merasa tersesat, mencari pegangan, mencari arah, mencari setitik cahaya yang bisa memberi harapan. Selamat datang di channel Setitik Cahaya, rumah bagi kisah-kisah iman, pengharapan, dan kasih Tuhan yang diceritakan kembali dengan cara yang menyentuh hati. Kami berharap setiap video yang kami sajikan bisa menjadi terang kecil yang menerangi langkah hidupmu, mengingatkanmu bahwa kamu tidak pernah sendirian. Pernahkah kamu merasa hidupmu tidak cukup? Mungkin tenagamu terasa terkuras habis. Uang di dompet sepertinya tidak pernah mencukupi kebutuhan. Atau mungkin yang paling berat, harapanmu terasa semakin menipis dari hari ke hari. Jika kamu pernah atau sedang merasakan hal itu, ketahuilah kamu tidak sendirian. Kita semua pernah berada di titik itu. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah nyata yang luar biasa. Sebuah cerita tentang betapa terbatasnya kita sebagai manusia, namun betapa tak terbatasnya kuasa Tuhan kita. Ini adalah kisah tentang sebuah mujizat besar yang dimulai bukan dari kelimpahan yang melimpah ruah, melainkan dari sesuatu yang sangat sederhana. Hanya 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Inilah kisah yang menggetarkan hati. Kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Bayangkan suasana saat itu. Suatu hari yang cerah, Yesus sedang mengajar di sebuah tempat yang terpencil, jauh dari keramaian kota. Namun kabar tentangnya telah menyebar luas. Orang-orang berbondong-bondong datang dari berbagai kota dan desa. Mereka rela menempuh perjalanan jauh, meninggalkan kesibukan mereka, hanya untuk satu tujuan, bertemu Yesus. Mereka rindu mendengar setiap firman yang keluar dari mulutnya. Mereka yang sakit ingin disembuhkan. Mereka yang putus asa ingin menemukan harapan baru. Jumlah mereka sangat-sangat banyak. Alkitab mencatat ada 5.000 laki-laki dewasa. Bayangkan, itu belum termasuk para perempuan dan anak-anak yang juga turut serta. Bisa jadi totalnya mencapai 15.000 hingga 20.000 orang memadati lereng bukit itu. Semua mata tertuju pada satu pribadi. Waktu terus berjalan. Matahari mulai condong ke barat. Sinarnya berubah menjadi keemasan, menandakan hari akan segera berakhir. Suasana yang tadinya penuh semangat mulai diselimuti sedikit kekhawatiran. Tempat itu benar-benar terpencil, jauh dari pemukiman penduduk atau pasar. Para murid Yesus yang dari tadi sibuk membantu mengatur orang banyak mulai merasa gelisah. Mereka melihat lautan manusia di hadapan mereka, dan mereka sadar orang-orang ini pasti lapar. Dengan cemas mereka mendekati Yesus. "Guru," kata mereka, "tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Sebaiknya suruhlah orang banyak ini pergi sekarang agar mereka bisa mencari desa-desa terdekat untuk membeli makanan bagi diri mereka sendiri." Permintaan para murid terdengar sangat logis dan masuk akal, bukan? Mereka berpikir praktis. Namun, jawaban Yesus sungguh di luar dugaan mereka. Dengan tenang, Yesus menatap murid-muridnya dan berkata, "Tidak perlu, kamu harus memberi mereka makan." Coba kita bayangkan sejenak bagaimana perasaan para murid saat mendengar kalimat itu. Mereka pasti terdiam, saling berpandangan dengan wajah bingung dan tidak percaya. "Kami memberi makan semua orang ini?" Logika manusia mereka langsung bekerja. Mereka mulai menghitung, mulai berdebat dalam hati. "Bagaimana mungkin? Dari mana kami bisa mendapatkan makanan untuk orang sebanyak ini di tempat terpencil seperti ini?" Salah satu dari mereka, Filipus, yang mungkin paling cepat dalam berhitung, langsung menyuarakan ketidakmungkinan itu. Ia berkata, "Guru, bahkan roti seharga 200 dinar pun tidak akan cukup untuk memberi mereka makan, walau masing-masing hanya mendapat sepotong kecil." 200 dinar pada zaman itu adalah upah seorang pekerja selama 8 bulan. Itu jumlah uang yang sangat besar. Filipus ingin menunjukkan betapa mustahilnya tugas yang Yesus berikan.
Di tengah kebingungan dan keputusasaan para murid, ada satu murid lain, Andreas, saudara Simon Petrus. Ia mencoba mencari solusi, berkeliling di antara kerumunan. Akhirnya, ia menemukan seorang anak kecil yang membawa bekalnya. Dengan sedikit harapan, Andreas kembali kepada Yesus. Ia membawa anak itu beserta bekalnya. 5 roti jelai yang pipih dan 2 ikan kecil yang sudah diasinkan. Bekal yang mungkin hanya cukup untuk makan siang anak itu sendiri. Dengan nada ragu, Andreas berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi, apa artinya ini untuk orang sebanyak ini?" Pertanyaan Andreas adalah pertanyaan kita semua. Apa artinya yang sedikit yang kita punya di hadapan masalah yang begitu besar? Apa artinya doa kita yang terbata-bata di tengah badai kehidupan? Apa artinya usaha kecil kita untuk mengubah dunia? Di mata manusia, itu tidak ada artinya. Tapi di mata Tuhan, itu adalah segalanya. Yesus tidak memarahi keraguan para murid. Sebaliknya, ia melihat bekal kecil itu sebagai sebuah kesempatan. Ia lalu meminta semua orang untuk duduk rapi di atas rumput hijau, berkelompok-kelompok. Kemudian, ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Di hadapan ribuan pasang mata yang memandang, ia menengadah ke langit. Ia mengucap syukur kepada Bapa di surga. Ia memberkati makanan yang tampak tidak berarti itu. Lalu, ia mulai memecah-mecahkan roti dan membagi-bagikan ikan itu kepada murid-muridnya, untuk kemudian dibagikan kepada orang banyak. Dan disinilah mukjizat yang luar biasa itu terjadi. Roti itu terus dipecah-pecahkan, namun tidak pernah habis. Ikan itu terus dibagikan, namun tidak pernah berkurang. Para murid berjalan di antara kerumunan, bakul mereka yang tadinya kosong, kini seolah tak pernah kehabisan isi. Orang-orang mulai makan. Anak-anak yang tadinya kelaparan, kini tersenyum gembira. Orang dewasa, orang tua, semua makan dengan lahap. Bukan hanya sekedar cukup untuk mengganjal perut. Tidak, mereka semua makan sampai kenyang, sampai benar-benar puas. Kelimpahan yang Tuhan berikan tidak pernah tanggung-tanggung. Setelah semua orang selesai makan dan bersandar kekenyangan, Yesus tidak berhenti di situ. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang sisa, supaya tidak ada yang terbuang." Para murid pun berkeliling sekali lagi, bukan untuk membagikan makanan, tapi untuk mengumpulkan sisa-sisanya. Dan yang lebih menakjubkan lagi, mereka berhasil mengumpulkan sisa makanan sebanyak 12 bakul penuh. Jauh lebih banyak daripada bekal awal yang hanya 5 roti dan 2 ikan. Kisah ini begitu indah dan penuh makna. Di hadapan keterbatasan logika manusia, di hadapan keputusasaan para murid, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya yang tak terbatas. Mukjizat ini bukan hanya sekedar cerita tentang perut yang lapar dan makanan yang ajaib. Ini adalah pelajaran yang sangat mendalam tentang iman. Melalui peristiwa ini, Yesus mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Tuhan tidak pernah menunggu kita punya banyak untuk memulai sesuatu yang besar. Ia tidak menunggu kita punya sumber daya yang melimpah. Ia hanya meminta kita untuk menyerahkan apa yang kita punya, sekecil apapun itu, dengan hati yang tulus dan percaya. 5 roti dan 2 ikan di tangan seorang anak kecil adalah sebuah kekurangan. Itu adalah bekal yang sangat sederhana,
Namun, saat bekal sederhana itu diserahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus, kekurangan itu berubah menjadi kelimpahan yang luar biasa. Betapa seringnya kita seperti para murid. Kita menunda untuk melayani, menunda untuk memberi, menunda untuk melangkah maju, karena kita selalu merasa tidak cukup. Kita berkata, "Aku tidak cukup pintar untuk melakukan itu. Aku tidak cukup kuat untuk menanggung ini. Aku tidak cukup kaya untuk membantu. Aku tidak cukup mampu." Kita terus fokus pada apa yang tidak kita miliki. Namun, kisah ini datang untuk mengingatkan kita dengan lembut. Tuhan tidak bekerja melalui kebesaran dan kekuatan kita. Sebaliknya, Ia seringkali bekerja melalui kelemahan kita, melalui keterbatasan kita, melalui hati yang hancur namun mau percaya kepadanya. Ia hanya perlu 5 roti dan 2 ikan kita. Apapun itu, mungkin itu adalah waktumu yang terbatas, mungkin itu adalah tenagamu yang tersisa, mungkin itu adalah sedikit uang yang bisa kamu sisihkan, mungkin itu adalah talentamu yang kamu anggap biasa saja, atau mungkin itu hanyalah sebuah doa sederhana yang dinaikkan dengan iman. Apapun yang kamu punya hari ini, sekecil dan seremeh apapun kelihatannya di matamu, serahkanlah itu kepada Tuhan. Letakkan di tangannya, dan percayalah, biarkan Dia yang melakukan sisanya. Biarkan Dia yang melipat gandakannya melampaui apa yang bisa kamu pikirkan atau bayangkan. Jadi, jika hari ini kamu sedang merasa hidupmu serba kurang, jika kamu merasa kecil dan tidak berdaya, ingatlah selalu satu hal ini. Di tangan Tuhan, yang sedikit bisa menjadi berlimpah. Kekuranganmu adalah panggung bagi kelimpahannya. Kelemahanmu adalah kesempatan bagi kuasanya untuk dinyatakan. Terima kasih sudah menonton dan merenung bersama kami di channel Setitik Cahaya. Jika video ini telah menguatkan dan memberkati hatimu, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan yang terpenting, bagikan video ini agar Setitik Cahaya Pengharapan ini dapat menjangkau lebih banyak jiwa yang mungkin sedang membutuhkannya. Kami juga ingin mendengar darimu. Tulis di kolom komentar, mukjizat Alkitab apalagi yang paling menyentuh hatimu dan ingin kamu dengar kisahnya di episode berikutnya. Tuhan memberkati langkah-langkahmu. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari seri Mukjizat Terbesar dalam Alkitab. Tetaplah menjadi terang.